Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Mutadin Fakih dari kelas manajemen 2I, dan tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas TS saya mata kuliah agama Islam. Jadi di video ini saya akan membahas tentang cara Islam menyikapi virus corona yang terjadi di saat ini. Langsung saja, virus corona adalah suatu virus jenis baru dari corona, virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, dan lansia. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Dan langsung saja, virus corona adalah suatu virus jenis baru dari corona, virus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, dan lansia. Infeksi virus corona disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan hingga beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan kebijakan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Untuk menekan penyebaran virus ini, mengapa virus ini dibilang bahaya? Karena ratusan ribu di dunia tak terkecuali di Indonesia telah terinfeksi dan meninggal karena virus ini. Baiklah, penyakit ini datang dari Allah dan Allah lah yang maha pemberi kesembuhan untuk kita sendiri. Untuk itu kita sebagai umat muslim, mari berbanyak-banyak istighfar, banyak-banyak berbuat amal baik kepada sesama. Kita berbanyak berdoa dan selalu meminta perlindungan kepadanya. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan penyakit maka ia menciptakan penyembuhnya, maka berobatlah. Hadis riwayat Ahmad. Dan kejadian wabah seperti ini dahulu juga pernah terjadi wabah ketika zaman Rasulullah SAW. Meski bukan virus corona, wabah tersebut salah satunya kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Nabi memerintahkan tidak dekat-dekat atau melintah orang mengalami lepra atau leprosi. Artinya, jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini dinilai hasan dan sesuai bakteri penyebab kusta yang ternyata mudah menular antara manusia. Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya jangan berada dekat wilayah yang sedang terkena wabah. Bahkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi mengumumkan wabah COVID-19 sebagai pandemi global. Virus corona ini awal penyebarannya di Wuhan, Cina, yang menjual hewan hidup dan mati, termasuk ikan, burung. Dan penularan virus corona dari manusia ke manusia adalah melalui 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah yang keluar saat menderita COVID-19, batuk atau bersin. 2. Memegang mulut, hidung, dan mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19. 3. Kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Dengan ini, menyikapi epidemi global ini, sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dan berikut ini beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang sedang mewabah saat ini. Senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala. Oleh karenanya,
kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung pada kemampuan diri kita sendiri. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga. Allah berfirman, maka Allah adalah sebaik-baik penjaga dan dialah maha penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 64. Berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung pada Allah, tentunya sebagai seorang manusia kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan mengikuti cara-cara yang dianjurkan kepada para ahli dalam bidang ini, seperti rutin menjaga kesehatan, rutin cuci tangan, rutin makan makanan yang baik, rutin memakai masker dari keramaian, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian bila tidak ada keperluan. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah maka bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi, seperti melakukan isolasi kepada mereka-mereka yang terkena virus atau mereka yang tercurigai terkena virus. Dan ikhtiar ini hendaklah dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Hal ini berdasarkan makna hadis Nabi SAW yang berbunyi, apabila kalian mendengar tentangnya wabah penyakit di sebuah tempat, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, dan bila kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar daripadanya sebagai bentuk lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bertawakal pada Allah. Setelah melakukan ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan pada Allah. Kita tawakalkan diri kita padanya, karena hidup dan mati sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Allah berfirman, katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Quran Surat Al-An'am ayat 162. Yakin pada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena ialah Tuhan yang maha penyembuh. Demikian penjelasan tentang virus corona ini.